Oke, ini adalah Samsung Galaxy S25 Ultra yang dari awal dinyalain itu udah langsung pakai One UI 7. Menurut gue banyak hal yang menarik dari One UI 7, terutama buat gue pribadi yang backgroundnya adalah user iOS. Dan mungkin teman-teman ada yang nggak sadar juga, ternyata device kalian punya berbagai fitur menarik ini. Nah, makanya di video kali ini gue mau share beberapa tips dan trik pakai One UI 7 buat teman-teman yang pakai S25 Ultra juga, atau device Samsung lainnya yang baru aja dapat update ke One UI 7. Karena ini termasuk update OS besar, menurut gue bakal menarik kalau kita explore lebih jauh tentang One UI 7. Nah, untuk yang pertama, kita langsung aja mulai dari bagian lock screen. Buat teman-teman yang suka customize tampilan device kalian, di bagian lock screen kalian bisa atur posisi tulisan jamnya kalau misalnya nggak mau ada di tengah. Mungkin bisa disesuaikan juga sama pakai wallpaper apa. Kalau mau atur posisi tinggal digeser-geser aja kayak gini. Kalau mau diketengahin juga nanti ada tandanya kok. Nggak cuma itu aja, teman-teman juga bisa atur ukuran tulisan jamnya ini mau seberapa besar atau seberapa kecil. Jadi tinggal ditarik aja dari bagian pojok tulisan jamnya. Dan kalau mau digedein sampai segini bisa banget, atau mau dikecilin segini juga bisa. Lalu di bagian lock screen kan juga bisa atur mau pakai font apa, pilihannya ada cukup banyak. Terus berapa font juga bisa atur ketebalan teks, bisa atur warnanya juga. Bahkan bisa pilih warna sesuai dengan keinginan kalian kayak gini. Dan kalau mau ganti layout tulisan jamnya juga bisa, pilihannya ada di bagian styles. Nah, masih di bagian lock screen, pastinya kalian akan ketemu ini, Now Bar. Jadi fitur Now Bar ini bisa tampilin beberapa informasi aplikasi atau notifikasi yang lagi berjalan di device kalian. Jadi kalau lagi pakai stopwatch atau timer, nanti bisa langsung muncul Now Bar-nya. Terus lagi denger lagu, voice recording, Now Brief, dan sebagainya itu juga bisa muncul di bagian Now Bar. Kalau lagi dengerin lagu, teman-teman juga bisa klik album artnya dan nanti tampilannya bakal jadi seperti ini. Atau kalau mau dibalikin lagi ke Now Bar juga bisa, tinggal diklik lagi aja. Oh ya, fitur Now Bar ini bisa kalian pakein beberapa aplikasi sekaligus ya. Jadi kalau lagi nyalain timer, kalian bisa sambil dengerin lagu juga atau mau voice recording. Nanti Now Bar-nya bakal langsung muncul pas lock screen dan bisa kalian swipe seperti ini. Salah satu fitur yang gue suka banget dari Now Bar ini adalah bisa tampilin informasi pertandingan olahraga. Jadi kalau teman-teman ke settings di bagian lock screen terus ke bagian Now Bar, nah kalian nyalain setting Sports from Google. Kalau teman-teman klik lagi setting ini, nanti kalian bisa atur olahraga apa nih yang mau kalian tampilin di Now Bar. Nanti kalian bisa pilih tim sepak bola favorit kalian, tim basket favorit, dan sebagainya. Termasuk bisa pilih timnas Indonesia juga biar nanti bisa dipantau dari Now Bar. Selain itu, Now Bar ini kalau kalian unlock, fiturnya jadi ada di pojok kiri atas kayak gini, atau yang namanya status bar. Jadi sama kayak Now Bar tadi, kalau lagi pakai timer, rekam suara, lihat hasil pertandingan sepak bola dengan beberapa informasi pertandingannya, itu bisa kalian lihat juga dari status bar ini. Tinggal diklik aja dan bisa interaktif juga. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian home screen di One UI 7. Buat teman-teman yang suka pakai widgets di home screen, make sure kalian juga explore widgets yang ada di One UI 7 karena banyak tampilan widgetnya itu udah di-update dengan tampilan yang lebih menarik dan opsinya juga lebih banyak dengan ukuran yang berbeda-beda. Contohnya kayak widget baterai, pilihannya udah lebih banyak, terus widget kalender juga pilihannya lebih banyak, dan nggak cuma itu aja, teman-teman juga bisa tambahin custom image. Jadi misalnya di widget kalender, kalian bisa atur backgroundnya itu pakai foto yang ada di galeri. Oh ya, kalian juga bisa atur ukuran widgetnya dari home screen. Tinggal di drag aja bagian pojok widgetnya seperti ini, dan nanti widgetnya bakal disesuaikan sama ukuran yang kalian pilih. Masih di bagian home screen, kalau teman-teman ke bagian settings, kalian juga bisa atur nih ukuran icon aplikasinya mau seberapa besar. Ada 3 ukuran yang bisa kalian pilih, dan nanti tampilan icon aplikasi yang ada di home screen dan app drawer itu juga bakal menyesuaikan dengan ukuran yang kalian pilih. Untuk icon-icon ini bisa kalian atur juga kok, mau pakai app labels atau tulisan nama aplikasinya, atau mau polos aja kayak gini tanpa nama aplikasinya juga bisa. Dan termasuk buat widgets juga sama, label widgetsnya bisa kalian hilangin juga supaya tampilan home screen kalian kelihatan lebih simple kayak gini. Nah, kalau di bagian app drawer, biasanya kan teman-teman akan swipe secara horizontal buat lihat aplikasi apa aja yang udah terinstall di HP kalian seperti ini. Kalau di One UI 7, kalian punya opsi buat scroll secara vertikal kayak gini. Caranya tinggal klik icon titik 3 ini, terus pilih sort, dan pilih yang alphabetical order. Jadi custom order buat yang horizontal, sedangkan alphabetical order itu vertikal. Kalau di bagian notification dan quick panel, menurut gue di One UI 7 juga punya update yang bagus. Jadi kalau swipe dari kiri atas itu buat buka notification panel, sedangkan swipe dari pojok kanan atas itu buat buka quick panel. Secara default, kalau mau pindah dari notification ke quick panel, teman-teman bisa langsung swipe di space yang kosong aja seperti ini. Jadi nggak harus tutup notification panel dulu, lalu buka quick panel secara manual. Nah, tapi kalau teman-teman klik icon pensil ini, terus ke bagian panel settings, kalian bisa atur nih, mau sistem bukanya itu separate kayak tadi kiri kanan, atau together. Supaya teman-teman tinggal swipe satu kali dari home screen buat buka notification panel, dan swipe sekali lagi buat quick panel. Jadi nggak harus dari kiri atas atau kanan atas. Terus kalau setting together, pas kalian swipe satu kali juga ada 6 settings yang bisa langsung diakses di atas notification panel seperti ini. Sedangkan kalau setting separate tadi, kalau kalian buka notification panel itu langsung full screen isinya notifikasi aja.
Oh ya, untuk setting separate juga bisa kalian balik loh. Kalau mau quick panel di sisi kiri, notification panel di bagian kanan itu juga bisa. Tinggal nyalain aja setting quick panel on left side. Terus di bagian quick panel, teman-teman juga bisa atur nih, urutannya nggak harus kayak gini terus. Jadi kalian bisa tinggal tekan dan tahan aja, abis itu bisa kalian geser posisinya seperti ini. Bahkan untuk yang di bagian ini, yang settingnya ada banyak, teman-teman juga bisa atur mau pas buka quick panel yang kelihatan cuma baris pertama aja, atau mau 2 baris, 3 baris, itu juga bisa. Nggak cuma itu aja, kalau mau dibikin lebih banyak lagi settingsnya, itu juga bisa loh. Jadi teman-teman tinggal klik edit, terus kalian pilih aja mau masukin setting apa lagi. Mau dibikin lebih sedikit tinggal dihapus aja. Dan kalau mau dibikin lebih banyak, sampai sebanyak ini juga bisa banget. Next, buat teman-teman yang sering pakai alarm, dan nggak cuma sering, tapi banyak alarmnya dalam satu hari, kalian bisa atur alarmnya ada dalam satu grup seperti ini. Jadi misalnya kalian pilih beberapa alarm di jam yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke dalam satu grup. Misalnya mau buat grup alarm buat upload konten dalam satu hari. Nah, kalian tinggal tandain aja mau alarm yang jam berapa, terus pilih move, dan buat grup baru namanya upload konten. Nanti pas alarmnya udah di dalam satu grup seperti ini, kalian bisa langsung nyalain semuanya sekaligus atau matiin alarmnya sekaligus dengan klik tombol ini. Jadi nggak harus nyalain atau matiin alarmnya satu persatu. Oh ya, dari tampilan pas kayak gini juga bisa langsung nyalain atau matiin alarm kok. Jadi nggak harus buka grupnya dulu. Next, kita lanjut lagi ke aplikasi settings. Di aplikasi ini, kalau kalian klik search, terus kalian tutup keyboardnya, teman-teman bakal ketemu ini, setting yang udah dikategoriin. Jadi kalau mau atur setting yang berhubungan sama notifikasi misalnya, kalian bisa langsung klik aja dan semua pengaturan notifikasi bisa kelihatan dari sini. Terus contoh lainnya, kategori personalization itu juga isinya setting yang berhubungan sama personalisasi device kalian. Jadi kalau bingung nama settingnya apa, kalian bisa cari dari kategori ini. Bahkan nggak cuma itu aja, cari setting di One UI 7 ini juga gampang banget sebenarnya. Karena kalian bisa search setting dengan bahasa sehari-hari, jadi nggak harus persis nama settingnya apa. Gue udah coba cari beberapa settings tanpa pakai nama settingnya, dan hasilnya akurat juga loh. Bisa ketemu setting yang memang lagi gue cari. Next, kita lanjut ke bagian baterai. Di One UI 7, kalau misalnya teman-teman cas HP kalian, nanti bakal ada animasi warna hijau seperti ini buat speed charging yang standar. Ini gue contohinnya pakai power adapter yang 20 watt ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai power adapter yang 45 watt, gue contohinnya pakai power adapter Samsung 45 watt. Nanti animasinya bakal berubah jadi warna biru dengan tulisan Super Fast Charging 2.0. Dan beda charger, beda sound effects-nya juga loh. Selain itu masih soal baterai, kalau teman-teman cek di settings baterai yang battery protection, terus klik yang maksimum, nanti kalian juga bisa pilih nih, mau baterainya stop charging di berapa persen. Bisa di 80, 85, 90, dan 95%. Jadi kalau kalian merasa baterainya 80% agak kurang banyak, kalian bisa tambahin lagi maksimumnya sampai 95%. Lalu kalau teman-teman ke aplikasi kalender bawaan dari Samsung, kalian bisa langsung buat widget countdown dari kalender. Jadi misalnya ada acara beberapa hari lagi, teman-teman tinggal klik eventnya, terus klik icon titik 3 di pojok kanan bawah, dan klik add countdown widget. Nah, nanti bakal muncul tampilan seperti ini, terus tekan dan tahan widgetnya. Nanti kalian bisa atur mau taruh di halaman home screen yang mana seperti ini, tinggal di swipe aja. Nah, kalau ngomongin soal One UI 7, rasanya belum lengkap kalau kita belum bahas soal AI. Di One UI 7 ada banyak banget fitur AI. Tapi kali ini gue akan bahas 3 fitur AI yang menurut gue bagus dan wajib kalian cobain. Pertama, ada Circle to Search. Sebenarnya fitur Circle to Search ini bukan fitur baru sih, kalian bisa cari informasi berdasarkan apa yang ada di layar HP kalian. Tapi sekarang di One UI 7, kalian juga bisa cari lagu berdasarkan suara yang kalian dengar. Atau mau nyanyi nadanya sendiri juga bisa loh. Nanti langsung dicariin judul lagunya. Jadi fiturnya mirip kayak aplikasi Shazam, tapi menurut gue ini versi yang udah lebih di-upgrade karena kalian bisa cari lagu cukup dengan dinyanyiin aja. Fitur AI yang kedua adalah fitur AI Select. Jadi teman-teman bisa tandain foto atau teks di layar kalian, terus nanti fiturnya akan disesuaikan sama apa yang kalian tandain. Misalnya kalau foto kayak gini, nanti kalian bisa pakai AI Select buat bikin gambar ilustrasi, atau tambahin lagi keterangan gambarnya kayak gini juga bisa banget. Nggak cuma itu aja, teman-teman juga bisa pakai AI Select buat bikin GIF dari video seperti ini. Jadi penggunaannya cukup banyak dan tergantung sama apa yang kalian tandain juga. Dan tentu saja satu lagi, Gemini Live, di mana teman-teman bisa kayak ngobrol sama Gemini, bisa buat diskusi topik. Gemini Live ini berasa kayak lagi ngobrol sama orang beneran sih. Dan wajib kalian cobain. Terus untuk di bagian kamera, filter yang ada di kamera juga menurut gue lebih lengkap dari yang ada di iPhone. Jadi teman-teman bisa atur kontras, strength, saturation, film grain, dan sebagainya. Supaya setiap foto kalian punya look yang sama. Dan gak sampai situ aja, kalian juga bisa pakai filter dari tone atau warna foto lain kayak gini. Ini sebelum dipakein filter dari foto lain, dan ini setelah dipakein filter. Jadi kalian bisa cobain sendiri supaya foto-foto kalian punya tone atau warna yang konsisten. Lalu masih di bagian kamera, buat teman-teman yang suka pakai fitur motion photo, sekarang di setting udah ada pengaturan lebih lanjut. Kalian punya dua opsi mau motion photo ini save gambar beberapa detik sebelum pencet shutter buat yang before shutter only, atau bisa save gambar beberapa detik sebelum dan sesudah pencet tombol shutter buat yang before after. Nggak hanya itu aja, di bagian video juga ada tambahan fitur yang bagus yaitu audio playback.
Jadi kalau kalian nyalain fitur ini, nanti pas teman-teman rekam video, kalian tetap bisa putar musik di background. Jadi nanti videonya juga udah ada musiknya. Buat teman-teman yang mau rekam video langsung pakai musik tanpa harus lewat editing lagi, nah kalian tinggal nyalain aja fitur audio playback ini. So itu dia tips dan trik One UI 7 yang bisa teman-teman cobain di berbagai device kalian. Menurut gue banyak fitur bagus yang wajib kalian tahu dan semoga bisa membantu buat aktivitas kalian. Kalau menurut teman-teman fitur apa nih yang kalian suka dari One UI 7? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!